hasil dari binaan Nabi, ajaran Quran itu secara nyata ada perubahan yang sangat drastis. Lebih dari 23 tahun Nabi Muhammad sudah mengubah karakter masyarakat Arab yang tadi sangat jahiliyah menjadi karakter masyarakat yang berkemajuan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kenapa ketika 1912 Muhammadiyah memilih ar-ruju ilal Quran wa sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan melanjutkan tradisi intelektualisme Islam yang ada di dunia Islam. Kenapa? Iqra itu membaca. Apa beda Iqra dengan utlu, dengan tilawah, qiraah dengan tilawah? Terus pokoknya standar kita, SOP kita bisa ngaji. Bukan hanya bisa ngaji, tetapi juga terbiasa untuk ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus segenap anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah, juga pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Asia, pimpinan daerah Asia, juga Pak Rektor, Pak Profesor Rajindra juga masih hadir bersama dengan kita, Rektor Universitas Profesor Dr. Hamka, Rektor UHAMKA, Profesor Gunawan, dan juga Rektor Universitas Muhammadiyah Luwu. Ada di sebelah sini. Dan semuanya yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada hari ini ada nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita yang saya kira memang kita harus syukuri betul, yaitu dengan di-launchingnya Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palu. Pendirian Fakultas Kedokteran itu agak beda dan agak lebih istimewa dibandingkan mendirikan fakultas yang lain atau prodi yang lain. Karena memang tingkat kesulitannya dan tingkat prestisnya itu beda. Kesulitannya itu paling tidak bisa dicerminkan dari Pak Rektor ini stres berbulan-bulan ya dalam rangka untuk mendirikan Fakultas Kedokteran ini. Nyari dosen pengampunya luar biasa. Beliau nyari dosennya sampai ke Medan, sampai ke Jakarta, sampai kemana-mana untuk bisa mendirikan Fakultas Kedokteran ini. Memang Fakultas Kedokteran ya tingkat kesulitannya agak lebih tinggi ya. Dan di mana-mana juga Fakultas Kedokteran sampai saat ini masih memiliki prestis paling tinggi dibandingkan dengan fakultas-fakultas yang lain. Artinya Universitas Muhammadiyah Palu sudah melangkah satu langkah lebih baik dibandingkan masa-masa yang lalu. Berarti kemampuan manajerial administratifnya itu sudah relatif teruji, sudah mulai mapan sehingga dipercaya untuk kemudian memiliki atau mengelola Fakultas Kedokteran.
Walaupun kalau boleh boleh ngatakan sayang sekali itu ya, kenapa turunnya kok 3 Oktober? Ketika masa pendaftaran mahasiswa baru itu di mana-mana sudah tutup. Nah, ini kok baru diturun pada 3 Oktober, sehingga kesulitan yang luar biasa untuk mencari mahasiswa baru. Tapi dengar kabar terakhir sudah lumayan ya, ada berapa? Nah, kemarin 17, sore tadi Pak Anas menyampaikan sudah 20 itu ya. Ya Alhamdulillah lah. Kalau fakultas kedokteran memang nerimanya enggak boleh banyak-banyak di kuota. Kalau baru itu maksimal 50, enggak boleh lebih gitu ya. Ya kita waktunya sudah mepet dapat 20 ya, ya Alhamdulillah kita syukuri juga. Kemudian juga tadi Pak Kepala Lembaga Kepala Lembaga Layanan Dikti wilayah 16 ya, 16 menyampaikan Universitas Muhammadiyah Palu ini satu-satunya perguruan tinggi swasta sewilayah 16 yang memiliki 2 prodi yang unggul. Nah, ini PTS wilayah 16 itu kan terdiri dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo ya. Nah, ini dari sekian banyak hanya kita yang memiliki 2 prodi yang unggul. Yang lainnya ada tapi maksimal hanya 1. Dan itu pun hanya 2 perguruan tinggi ya. Yang satu Universitas Muhammadiyah Gorontalo, yang satu lagi tempat lain itu ya. Artinya ya Alhamdulillah ini sesuatu hal yang perlu kita syukuri juga. Sekaligus tadi Pak Kalem dan juga Ketua Majelis Dikti memberikan tantangan, challenge untuk Universitas Muhammadiyah Palu. Bisa enggak Universitas Muhammadiyah Palu menjadi perguruan tinggi swasta yang unggul, yang pertama kali ya, unggul pertama kali di wilayah 16 ini. Karena saat ini yang swasta belum ada. Nah, kalau di perguruan tinggi Muhammadiyah sudah lumayan ya, sudah ada berapa Pak Gunawan yang unggul? Yang unggul sudah ada 22 ya, sudah ada 22. Ya, kalau yang di Sulawesi baru 1, baru Unismu. Nah, hingga saatnya sini untuk kemudian menjadi unggul. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tentu semuanya ini merupakan anugerah dari Allah yang harus senantiasa kita syukuri. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, la azidannakum, niscaya akan aku tambah nikmatku untukmu. Dengan mensyukuri ini, ya kita berharap nikmatnya nanti akan ditambah. Mensyukuri tentu banyak ragamnya, mulai dari bersyukur dengan menggunakan lisan, senantiasa memuji Allah, mengucapkan Alhamdulillah, itu juga bersyukur. Tetapi bersyukur dengan mengadakan syukuran makan-makan, itu juga bersyukur ya. Tapi yang paling penting bersyukur itu adalah bagaimana kita memanfaatkan, meningkatkan potensi yang kita miliki ini untuk kemudian menjadi lebih baik. Bersyukur bil arkan, dengan anggota tubuh. Ketika menyiapkan pendirian prodi kedokteran itu butuh effort, usaha dan lain sebagainya yang tidak mudah. Nanti ketika ngelola itu juga nggak mudah juga, ya susah juga itu untuk mengelola fakultas kedokteran. Sehingga karenanya berbagai upaya meningkatkan kualitas manajemen dan lain sebagainya memang harus senantiasa kita upayakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Persyarikatan Muhammadiyah itu senantiasa mendorong seluruh umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, untuk terus kemudian maju dan berkembang. Karena Muhammadiyah sendiri yakin bahwasanya Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk maju, umatnya untuk berprestasi, umatnya untuk memberikan kemaslahatan untuk umat manusia.
Muhammadiyah berkeyakinan seperti itu sehingga mendorong seluruh amal usaha yang dimiliki untuk kemudian unggul, untuk kemudian maju, untuk kemudian mampu bersaing dengan semua golongan dan semua kelompok. Bapak-bapak, ibu-ibu tentu mafhum bagaimana Islam pertama kali diturunkan oleh Allah ke masyarakat Arab, dipilih masyarakat Arab bukan yang sudah maju, tapi masyarakat Arab yang terkebelakang, masyarakat Arab yang jahiliyah, yang tidak kenal baca tulis, yang terkebelakang, yang bodoh, yang sukanya berantem, yang sukanya berkelahi, yang mereka tidak pernah bersatu, tidak pernah tolong menolong, dipilih di masyarakat itu supaya hasil dari binaan Nabi, ajaran Quran itu secara nyata ada perubahan yang sangat drastis. Dan itu kan betul, kenyataan yang terjadi kan seperti itu dari masyarakat yang jahiliyah, yang tidak kenal baca tulis, yang secara moralitas, etika, karakter sangat tidak bagus, berubah menjadi masyarakat yang cinta ilmu, masyarakat yang pembelajar luar biasa, tidak lagi suka berantem, tapi sukanya tolong menolong, tidak lagi bermalas-malasan, tapi kemudian kerja keras. Karakter yang betul-betul luar biasa yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad SAW lewat perantaraan lewat bimbingan wahyu. Dengan ayat suci Quran merubah karakter sedemikian rupa sehingga kalau kita belajar sejarah dalam waktu tidak lebih dari 23 tahun Nabi Muhammad sudah mengubah karakter masyarakat Arab yang tadi sangat jahiliyah menjadi karakter masyarakat yang berkemajuan. Dan kemudian nanti kalau kita lihat sejarah lagi, setelah nanti 50 tahun kemudian menjadi pusat peradaban dunia lebih dari 6 abad. Kemampuan mengubah karakter yang luar biasa. Nah, Muhammadiyah itu pengen meniru bagaimana Nabi Muhammad mengubah karakter masyarakat yang berkemunduran, masyarakat yang terkebelakang menjadi masyarakat yang maju. Bapak Ibu tentu juga mafhum ketika Muhammadiyah didirikan tahun 1912, dunia Islam sedang terpuruk. Bukan hanya umat Islam di Indonesia, tapi seluruh umat Islam di muka bumi ini terpuruk semua. Hampir semua negara Muslim dijajah, dikuasai oleh bangsa lain, terutama bangsa Eropa dan mungkin juga Rusia, mungkin juga Cina, tapi hampir semuanya sedang dalam kondisi terpuruk, terjajah, dan tidak memiliki kebanggaan terhadap agamanya. Nah, Muhammadiyah ingin mengembalikan karakter Muslim, karakter yang berkemajuan, karakter yang percaya diri, karakter yang memang menjadi umat yang unggul. Sehingga karenanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tentu ketika di Muhammadiyah akan banyak diajari ayat-ayat Quran yang memang memberikan motivasi kita untuk hidup, motivasi kita untuk maju. Misalnya salah satu ayat Quran yang sangat berpengaruh kepada Muhammadiyah adalah Ali Imran 110. Di samping Ali Imran 104 kan 110 konon lebih kuat menginspirasi Kiai Dahlan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi diingatkan, kuntum khaira ummatin, kamu sekalian ini sebenarnya adalah umat yang terbaik yang telah Allah turunkan ke muka bumi. Tapi ingat, untuk menjadi umat terbaik ini bukan status, bukan tiba-tiba begitu saja, ada syaratnya. Di situ itu syaratnya paling enggak 3 yang disebutkan.
ta'muruna bil ma'ruf, engkau membiasakan hal yang baik dan engkau senantiasa mengajak kepada kebaikan. Jadi apapun yang kita lakukan semuanya harus ditradisikan, dibiasakan hal-hal yang baik. Al-ma'ruf itu adalah kebaikan yang mutlak. Kebaikan yang semua orang akan menganggap itu sebagai hal yang baik. Itu al-ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu menghilangkan kebiasaan dan mencegah orang lain untuk melakukan kemungkaran. Jadi kalau ada kemungkaran, hal yang tidak baik yang terjadi, ciri umat terbaik harus menghilangkan itu semua dan juga kemudian harus mencegah itu terjadi di lingkungan masyarakat. Wa tu'minuna billah, dan tentu berlandaskan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga untuk memberikan motivasi kita adalah umat yang terbaik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kenapa ketika 1912 Muhammadiyah memilih ar-ruju ilal Quran wa sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan melanjutkan tradisi intelektualisme Islam yang ada di dunia Islam. Kenapa yang dipilih adalah ar-ruju ilal Quran wa sunnah, tidak melanjutkan tradisi intelektualisme? Karena tradisi intelektualisme itu kan sudah dibangun berabad-abad, sampai abad ke-13 waktu itu, ya abad ke-14, itu kan bangunan intelektualisme sedemikian rupa, tentu sudah kokoh, sudah memiliki tradisi yang mengakar kuat di kalangan orang-orang Islam. Kenapa Muhammadiyah tidak melanjutkan tradisi itu, tetapi memilih ar-ruju ila Quran wa sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ar-ruju ila Quran wa sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah, itu dimaknai sebagai Al-Quran dan As-Sunnah sebagai marja, sebagai tempat rujukan di dalam Muhammadiyah membangun masyarakat utama adil makmur yang diridhai Allah, sehingga rujukannya adalah kepada Quran dan Sunnah. Karena Muhammadiyah memahami Quran dan Sunnah yang difahami oleh as-salafus saleh, ya, orang-orang Islam pada masa awal, itulah Islam yang memiliki jiwa, yang memiliki semangat, yang memiliki motivasi, yang memiliki api, yang mencerahkan dan menggerakkan. Nah, karena karakter building itu terbangun ketika masa-masa awal Islam, yang karakter pada masa berikutnya itu sudah relatif tidak terbangun dengan baik. Nah, sering dalam hal ini dicontohkan, Islam yang masuk ke Indonesia itu sebenarnya adalah Islam yang orientasinya agak tasawuf. Nah, orientasinya tasawuf. Pada masa awal Islam yang masuk ke Indonesia itu Islam tasawuf, sehingga karenanya kita kenal tokoh-tokoh tarekat, ya, syekh-syekh ulama tarekat itu luar biasa yang ada di Indonesia. Orang tasawuf itu menganggap bahwasannya Allah Maha Kuasa. Betul, itu pun kita menganggap seperti itu juga, Allah Maha Kuasa. Cuma bedanya, ya, kemahakuasaan Allah itu ada di semua elemen, semua hal detail terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Allah Maha Kuasa. Karena menganggap Allah Maha Kuasa, dalam sikap oke, ya, tetapi kemudian memiliki implikasi. Implikasinya apa? Jadi begini, api itu panas, ya. Tapi apakah api itu selalu membakar? Belum tentu. Nah, apakah api itu kalau dipakai untuk menjerang air kemudian menjadi mendidih? Bagi orang tasawuf belum tentu. Tergantung Allah pengennya seperti apa. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Api yang semula panas di tubuh Nabi Ibrahim tidak terasa panas, menjadi dingin. Nah, menjadi dingin. Karena kemahakuasaan Allah ini, semua hal tidak ada hubungan sebab akibat.
Kalau Allah berkehendak apapun akan terjadi. Kalau Allah berkehendak kamu akan kaya, entah bagaimana jalannya kamu akan kaya. Nggak perlu ikhtiar, nggak perlu kemudian usaha, nggak perlu kemudian bekerja keras banting tulang dan lain sebagainya. Kalau kamu besok ujian akan lulus ujian, nggak harus belajar. Yang penting adalah bagaimana supaya Allah berkehendak agar kamu besok lulus ujian. Nah, sehingga yang dilakukan semalaman melakukan wiridan, doa dan lain sebagainya agar besok lulus ujian. Konsep ini itu dimulai dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali karena konsepnya seperti itu, beliau menolak teori kausalitas, sebab akibat, karena Tuhan Maha Kuasa terhadap apapun. Walaupun kamu ditabrak mobil sampai gepeng, kalau Allah belum berkehendak kamu mati, ya nggak akan mati. Ya kira-kira seperti itulah, sehingga karenanya ya semuanya ketentuan dari Allah. Ya kalau kita memahami ya setelah peristiwa itu terjadi baru kita mengatakan itu takdir. Tapi sebelum peristiwa terjadi kita kan harus ikhtiar sedemikian rupa ya. Ya memang ada kasus tertentu, misalnya api itu tidak menjadi panas, kasusnya Nabi Ibrahim. Dan dalam ilmu fisika kan juga ada exception tertentu itu ya, selalu ada. Tapi itu kan bukan hukum yang mayoritas, bukan hukum yang terjadi secara mutlak gitu ya. Nah, pengetahuan seperti itu, kemahakuasaan Allah yang terlalu diyakini pada setiap hal-hal yang kecil, itu menyebabkan motivasi umat Islam untuk belajar itu menjadi menurun. Motivasi untuk melakukan riset, melakukan penelitian, melakukan inovasi menjadi tidak ada. Akibatnya apa? Akibatnya kalah dengan non-muslim yang semangat riset, semangat inovasi, semangat belajar dan lain sebagainya itu kalah. Dan bukti konkret kalahnya adalah ketika dunia Islam hampir semuanya dijajah oleh non-muslim. Itu sudah menunjukkan bahwasannya secara peradaban, secara penguasaan dunia itu kalah dibandingkan dengan yang lain. Nah, padahal Islam yang diajarkan Nabi Muhammad adalah Islam yang memiliki karakter kuat, karakter untuk maju, karakter untuk berkembang. Makanya Muhammadiyah shortcut gitu ya, langsung kembali ke belakang agar ini nilai ghirah, semangat, motivasi, api keislaman itu kemudian bisa diambil lagi untuk bisa menguasai peradaban ini. Itu kenapa arruju ila Quran wa sunnah. Sehingga karenanya arruju ila Quran wa sunnah itu kembali ke Quran dan sunnah, tapi yang paling penting adalah mengambil semangat, motivasi dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar secara periferal kemudian diambil dalilnya untuk kemudian memberikan stigma pada masyarakat tertentu, oh ini melakukan bid'ah, oh ini melakukan khurafat dan lain sebagainya. Itu iya, oke, tapi intinya bukan pada itu. Intinya adalah mengambil semangat motivasi untuk maju itu. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, salah satu ghirah api kunci fondasi kemajuan peradaban itu adalah apa yang terdapat di dalam Al-Quran yang diturunkan pertama kali oleh Allah. Semuanya kita sudah hafal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu membaca. Apa beda iqra dengan utlu, dengan tilawah, qiraah dengan tilawah? Kadang ada musabaqah tilawatil Quran, ya, ada qiraatul kutub. Nah, apa bedanya? Kalau tilawah itu membaca, sekedar membaca, entah itu dengan dilakukan, entah itu dengan cara sedemikian rupa, tetapi hanya membaca yang tersurat. Kalau iqra, membaca
tapi membacanya secara muntijah, secara ada hasil kesimpulannya dari membaca itu sendiri. Berarti di situ itu ada kritis, ada juga kira-kira manfaat apa yang bisa diambil, ya, dan untuk itu harus memahami. Iqra surat pertama, ayat pertama. Kalau ulama sekarang, apalagi lembaga kajian Al-Islam Kemuhammadian UM Palu memahami Iqra ini, ya berarti harus bisa baca Quran, nggak salah. Karena memang dosen karyawan UM Palu kalau nggak bisa baca Quran itu memang kebangetan. Kebangetan, target itu harus bisa lah, dosen karyawan harus bisa. Ini juga kita lakukan karena kebetulan saya juga BPH di UNJ. Kita lakukan sekarang semua dosen harus bisa baca Quran. Awalnya nggak mudah, apalagi dosen fakultas kedokteran itu kan nyarinya kemana-mana itu ya, tidak semuanya kader ya, apalagi kemudian nanti dosen pertanian, dosen teknik dan lain sebagainya yang kalau kita nyari susahnya bukan lain. Nah itu, tapi ya ini SOP standarnya amal usaha Muhammadiyah ya harus bisa ngaji. Soalnya kemudian kita katakan, mau belajar ilmu kedokteran itu susahnya bukan main kok, dibandingkan belajar baca Quran. Belajar baca Quran itu mudah. Anak TK saja sudah bisa baca Quran kan dengan Iqra itu. Nah, sehingga itu harus oke ya, harus pokoknya standar kita, SOP kita bisa ngaji. Bukan hanya bisa ngaji, tetapi juga terbiasa untuk ngaji. Tapi ketika Allah nurunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apakah maknanya suruh ngaji Quran, suruh baca Quran? Enggak. Qurannya belum ada. Itu ayat pertama. Ayat pertama, sehingga karenanya Qurannya belum ada. Iqra di situ itu perintah yang dibaca, bukan Quran. Ya. Apalagi ditambah bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, itu yang dibaca bukan Quran yang berkaitan dengan perintah itu. Paling tidak ada dua di situ itu. Yang pertama adalah membaca fenomena alam, ya, rahasia-rahasia fenomena yang ada di alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, itu ya. Itu melihat membaca fenomena alam. Yang kedua, membaca hasil peradaban, hasil riset, hasil pengetahuan dari peradaban-peradaban sebelumnya. Entah itu peradaban Sumeria, peradaban Persia, peradaban Yunani, peradaban Romawi, India, Cina, dan lain sebagainya, semuanya dibaca, dipelajari. Itulah nilai pentingnya dari kemudian lafadz berikutnya bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena ilmu yang dipelajari itu ilmu macam-macam yang latar belakang ontologinya juga kadang-kadang nggak jelas. Ya, ontologinya nggak jelas. Ketika Yunani kan latar belakang ontologinya kan nilai-nilai dewa banyak kan ya. Nah, kemudian di Sumeria dan lain sebagainya banyak, itu macam-macam lah. Tapi Iqra, bacalah. Motivasi semangat untuk membaca apapun ilmu itu, baca, pelajari. Tapi ingat, ketika mempelajari harus disertai dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, atas nama Tuhanmu inilah yang kemudian akan melakukan islamisasi dari ilmu tadi itu, atau paling tidak memberikan basis nilai teologis ketuhanan kepada ilmu yang dipelajari itu. Sehingga kalau berdasar ini nggak ada kekhawatiran bagi kita menyekolahkan dosen-dosen kita, entah itu mau ke Cina, mau ke Taiwan, mau ke Jepang, mau ke Eropa, bahkan ke Rusia, nggak ada kekhawatiran, ya, nggak ada masalah. Yang penting bekali nilai-nilai akidah Islamiyah yang kuat sebelum berangkat, sehingga ketika berangkat dia akan mampu menyaring mana nilai-nilai yang sesuai dengan sesuai dengan akidah Islamiyah, mana yang bertentangan, kemudian
dia mampu mentransformasikan mungkin ilmu-ilmu yang tidak sesuai itu kemudian diislamisasikan sehingga menjadi ilmu yang islami, dan yang lebih penting adalah secara aksiologi nanti akan memberikan manfaat yang banyak untuk kaum muslimin, untuk umat manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, masih ingat kapan sholat sehari 5 waktu itu diwajibkan? Dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj. Kapan terjadi Isra Mi'raj itu? Tahun 9 setelah kenabian. Artinya kewajiban sholat sehari 5 waktu itu peristiwanya 9 tahun setelah perintah untuk belajar itu diwajibkan. Nah, itu kan luar biasa. Awal-awal kan perintah untuk membaca, perintah untuk belajar, belajar dan belajar sehingga menjadi karakter kebiasaan orang Arab, ya. Baru kemudian tahun ke-9 diwajibkan sholat sehari 5 waktu. Karakter membangun peradabannya sangat luar biasa membaca. Belum lagi nanti banyak ayat-ayat Al-Quran yang menganggap penting, menganggap istimewa orang-orang yang belajar, orang-orang yang memiliki ilmu. Misalnya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Kemudian juga kalau hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi semua orang yang beragama Islam. Dan banyak lagi ayat-ayat yang memberikan motivasi untuk ilmu ini. Kemudian karakter-karakter yang lain, ya, misalnya karakter untuk persamaan dan kesetaraan. Ini karakter orang Islam perlu memandang semua orang ini adalah setara dan sama. Nah, ya ayuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Pada masa itu ini sesuatu revolusi sosial yang luar biasa. Kenapa dalam masyarakat Arab secara umum itu dibedakan menjadi 2. Kalangan orang merdeka dan budak belian dan budak. Ini 2 strata yang luar biasa. Yang namanya budak pada waktu itu kedudukannya setengah manusia. Dia belum menjadi manusia yang murni karena dia tidak punya hak untuk memiliki. Dia juga bisa diperjualbelikan, ya. Nah, dia nggak punya hak dasar bagi manusia. Di sisi yang lain, tuannya dia memiliki segalanya. Bahkan hidup matinya budak ditentukan oleh dia. Ketika masa secara sosial seperti itu, turunnya ayat ini revolusioner sekali, luar biasa, ya, luar biasa. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, bahwasanya kamu sekalian kami ciptakan min dzakarin wa unsa, dari seorang laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arofu, untuk saling ta'aruf, untuk saling kenal mengenal. Dilanjutkan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, orang yang paling baik adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Artinya apa? Bagi kita, apapun sukunya, apapun bangsanya, itu adalah saudara kita. Semuanya ini adalah setara, sederajat, sama dengan kita semua.
Sehingga karenanya masalah etnis, ya alhamdulillah di Muhammadiyah masalah etnis itu relatif sudah selesai ya, relatif sudah selesai. Saya kira UM Palu ini ya pernah dipimpin oleh orang Palu sendiri, pernah dipimpin oleh orang Makassar, pernah dipimpin oleh orang Jawa, dan saat ini kan juga masih ada juga di dalam kampus dari etnis-etnis itu, dan tidak ada masalah kan. Ya, ketika nggak ada masalah, ketika kemudian saling bekerja sama untuk memajukan, saling isi mengisi, nah di situ itulah kemudian menjadi kekuatan bagi kita untuk maju. Insya Allah di Persyarikatan Muhammadiyah masalah etnis, suku bangsa ini juga selesai. Dan di Muhammadiyah insya Allah orang yang kaya raya, ya, yang rumahnya mewah bertingkat, mobilnya banyak, itu insya Allah masih bisa duduk nyaman dengan orang yang miskin, yang sehari-hari makannya mungkin juga nggak tentu, masih bisa duduk nyaman. Yang profesor masih bisa duduk jejer bersamaan dengan mereka yang hanya lulus SMA atau bahkan lulus SD. Di Muhammadiyah seperti itu ya. Yang hafid Quran 30 juz masih bisa duduk nyaman dengan mereka yang membaca Qurannya grudal-gradul, enggak jelas. Di Muhammadiyah semuanya seperti itu tanpa harus kemudian saling menjelekkan. Tanpa harus kemudian saling menganggap remeh yang lainnya. Karena di Muhammadiyah adalah tempat untuk kita beramal soleh, untuk berbuat baik. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan hal yang berbuat baik tadi itu singkirkan, jangan ada di Muhammadiyah. Sehingga karenanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, salah satu hal yang ada dalam kepribadian Muhammadiyah itu kan luar biasa, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Itu kepribadian Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah itu akan selalu berusaha mencari kawan sebanyak mungkin. Baik itu yang sekufu. Kufu itu hanya istilah di dalam pernikahan. Kalau tidak di pernikahan nggak ada itu sekufu. Ya, karena sangat pentingnya membangun rumah tangga harus setara. Itu di situ ada sekufu, tetapi kalau kemudian dalam berorganisasi, apalagi jamaah di masjid, pengajian, semuanya sekufu, semuanya setara, ya, semuanya setara. Nah, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Jadi kawan harus dicari sebanyak-banyaknya. Bahkan dalam poin yang lain, kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Nah, kalau berkaitan dengan kepentingan agama Islam, Muhammadiyah harus siap bekerja sama dengan siapa saja, dengan semua golongan apapun juga. Jadi upaya-upaya untuk yang bisa membuat ukhuwah Islamiyah kita tercerai-berai harus kita minimalkan. Nah, kita minimalkan. Jangan sampai ada yang menyebabkan kita tidak nyaman, bertengkar, berkelahi dengan kelompok-kelompok yang lain. Ya, tapi ini juga memaknainya harus hati-hati juga, karena ada kelompok lain yang kadang senangnya usil. Ya, senangnya usil itu sudah ngerti ini amal usaha Muhammadiyah, ingin dia kuasai juga. Sudah ngerti ini masjidnya Muhammadiyah, dia pengen ikut ngatur juga. Kadang-kadang ada yang usil seperti itu. Nah, kalau yang usil itu ya masalah rumah tangga kita harus firm. Kita memang ya bertanggung jawab atas rumah tangga kita. Enggak boleh ada orang lain kok ngurusi rumah tangga kita. Bahkan ada orang lain yang barangkali memberikan nafkah untuk istri kita. Ya kita patut untuk marah juga kan. Ya, itu dia berbuat baik, memberi nafkah, memberi uang pada istri kita. Sebagai suami yang baik itu perlu
perlu neliti lebih lanjut. Ini uang apa, untuk apa, dan lain sebagainya. Kalau tidak, ini suaminya sudah kehilangan muruah, ini ya, sudah kehilangan muruah. Seperti itu. Jadi internal kita harus firm, tapi kita tetap harus jaga ukhuwah Islamiyah. Nah, kemudian juga kaitannya masih berapa lama lagi? Ya? Sudah habis? Oh, sudah. Ya. Terakhir ini. Nah, yang kepribadian yang ke-9, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, membantu pemerintah. Kita dalam politik itu tidak berpihak kepada partai ataupun calon siapapun. Tapi kalau sudah jadi, Muhammadiyah karakternya membantu pemerintah. Bukan hanya sekedar bekerja sama, tapi membantu. Ya, kita membantu pemerintah dalam menciptakan negara yang adil, makmur, dan itu. Kemudian juga bekerja samanya di sini ini bekerja sama dengan golongan lain. Membantu pemerintah dan bekerja sama dengan golongan lain, siapapun golongan itu. Artinya apa? Muhammadiyah itu enggak ingin konflik. Muhammadiyah itu enggak ingin bertengkar. Muhammadiyah enggak ingin enggak bersatu, ada problem, ada punya musuh dengan siapapun. Sehingga karenanya ini merupakan modal dasar kita untuk kita membangun. Mengembangkan amal usaha itu kalau punya musuh, susahnya bukan main. Apalagi kalau internal amal usaha itu sendiri ada konflik, jamin nggak akan maju. Wah, itu sudah rumus umum yang di Muhammadiyah sudah menjadi semacam teori. Kalau amal usaha kok nggak kompak, ada konflik, entah itu rektor dengan wakil rektor atau rektor dengan dekan, apalagi rektor dengan BPH, dengan PWM, sudah jamin itu nggak akan berkembang perguruan tinggi itu. Itu rumus apapun mesti di Muhammadiyah sudah menjadi semacam teori. Sehingga kalau itu terjadi, ya sudah nggak usah berharap untuk maju. Sehingga karenanya UM Palu ini yang sudah sedemikian rupa perlu kita jaga bersama, jangan sampai ada konflik. Bahwa kemudian melakukan tausiah, mengingatkan, oke, tapi perlu dengan jalan cara yang baik. Nggak ada orang yang nggak mau ditunjukkan pada hal yang lebih baik. Kadang tersinggung itu bukan pada yang ditunjukkan, tapi lebih kepada caranya. Nah, mau mengingatkan kok di mimbar dengan marah-marah, itu biasanya sudah enggak ini lagi ya. Oke, baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, karena sudah adzan, saya akhiri. Mudah-mudahan UM Palu terus maju berkembang, kemudian Muhammadiyah Sulawesi Tengah juga terus maju berkembang. Mudah-mudahan pada saat-saat yang akan datang kita bisa melihat kemajuan itu. Bahkan tadi ditantang tahun depan diharapkan UM Palu sudah menjadi perguruan tinggi yang unggul. Wah, ditantang seperti itu ya. Waktunya 1 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.